Saudara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus soal penundaan tahapan pemilu 2024 menimbulkan polemik. Presiden telah menegaskan bahwa tahapan pemilu 2024 tetap akan berjalan sesuai jadwal, sementara ada pula komentar dari Menko Polhukam yang menyebut ada permainan di balik putusan ini dan tidak perlu ditanggapi. Benarkah semua dugaan ini? Dan apakah keputusan dari PN Jakpus ini harus dijalankan? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada yang hadir langsung di studio, Wakil Ketua Umum Partai Prima selaku penggugat di KPU, Alif Kamal Haladi. Selamat pagi. Pagi, Bang Alif. Saya manggilnya Bang aja karena masih muda juga. Terima kasih hadir di studio. Kemudian hadir untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Ferry Amsari, dan juga Ketua KPU 2017-2022 Arief Budiman. Mas Arief, Bang Ferry, selamat pagi. Dua-duanya udah cukup lama nggak ketemu. Mas Bayu. Salam sehat. Pagi Mas Bayu. Ya, kita ngobrol nih berkaitan dengan putusan dan pemilu. Bang Alif. Siap. Pak Mahfud MD bilang nih pasti ada permainan begitu. Partai Prima terlibat dalam dugaan tersebut atau gimana? Mas Bayu, sebelumnya bolehkah logika itu saya balik? Ya. Mungkinkah di balik dijegalnya Partai Prima ini ada permainan di dalam? Boleh dong saya berlogika seperti itu. Ya. Kalau seperti Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang harusnya menahan diri untuk tidak mengomentari putusan pengadilan ini, berlogika seperti itu. Wajar dong kami juga berlogika seperti itu. Bisa jadi di balik dijegalnya partai ada kekuatan yang mau menghalangi untuk ikut pemilu. Di beberapa kesempatan kami sudah katakan bahwa periksa jejak digital kan. Ya. 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, kami selalu mengatakan kami tidak mau tunda pemilu. Kami tidak mau perpanjangan jabatan. Ya. Kami tidak mau presiden 3 periode. Berapa kali kami katakan seperti itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa soal dituduh kami ada permainan dan presiden pun sudah mengatakan kan. Justru yang kelabakan ini ada beberapa ketua umum partai. Ada Pak Mahfud yang menuduh kiri kanan. Ya sudah, kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan seperti itu dibuktikan dong. Dibuka siapa yang bermain dalam putusan-putusan seperti ini. Ya. Kalau kemudian Bang. Bentar Mas Bayu. Oke. Publik ini tidak melihat kenapa kemudian kami menuntut seperti ini. Jadi Tidak sebenarnya apa itu tuntutannya? Sejak November, sejak Desember, kami sudah curiga kami akan dicurangi oleh KPU. Makanya itu di bulan proses verifikasi administrasi. Makanya di bulan Desember itu beberapa kali kami aksi, kami demonstrasi di KPU, meminta KPU, hei KPU, kalian hentikan dulu proses pemilu ini, karena di dalam itu ada yang curang. Karena di dalam itu ada yang mau memanipulasi proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Prima. Hentikan dulu proses ini. Nah sekarang ketika tuntutan kami itu, kami tuangkan dalam petitum di gugatan kami DPN Pusat. Dan syukur alhamdulillahnya hakim mengabulkan. Loh, kepada kebakaran jenggot semua. Ya. Saya mau bertanya kepada publik, kepada Pak Mahfud, Alif. Mas Bayu. Ya. Kemana Pak Mahfud pada saat kami menuntut di bulan Desember kemarin? Ya. Karena ada kecurangan di situ. Ada hak yang dihilangkan oleh KPU dari proses verifikasi administrasi dari Prima. Ya. Itu loh. Prima sebagai sebuah partai politik yang mau ikut serta pemilu tahu bahwa kalau ada sesuatu harus kemana? Bawaslu, ke PT UN. Mas Bayu. Sekarang boleh tahu Bang Alif, mengapa kemudian kita coba ajukan ke PN Pengadilan Negeri? Ya. Dan ini tahu bahwa sebetulnya bukan ranahnya Pengadilan Negeri. Pertama bahwa kami di PN Pusat itu tidak mengajukan sengketa pemilu, sengketa proses. Yang kami ajukan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menghilangkan hak-hak sipil politik kami oleh KPU sesuai Kovenant Internasional yang sudah diratifikasi oleh negara Republik Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 itu ada hak sipil politik kami untuk ikut dalam berpartisipasi membangun pemerintahan. Itu ada. Jadi dasarnya itu yang kami gugat ke PN Pusat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah sebelumnya itu di Bawaslu pun kami sudah ke sana. Mentok. 2 kali kami menggugat ke Bawaslu. Mentok.
di PT UN mentok. Dan Mas Bayu, saya Dan mau itu katakan sudah pernah dilakukan oleh sudah Partai pernah dilakukan oleh Oke. Prima. Kami mau katakan bahwa di Bawaslu itu tidak ada saksi ahli, tidak ada saksi fakta yang dihadirkan oleh KPU. Di PT UN pun seperti itu. Tidak ada saksi ahli, tidak ada saksi fakta yang dihadirkan oleh KPU. Di PN Pusat pun tidak ada saksi ahli, tidak ada saksi fakta yang dihadirkan oleh KPU Pusat. Artinya sebenarnya KPU Pusat ini meremehkan gugatan partai. Oh, Anda ingin mengatakan itu. Ketika Meremehkan ini. proses-proses itu terjadi di Bawaslu, PT UN, tidak ada kemudian semacam upaya untuk mempertahankan. Tidak ada putusan upaya-upaya KPU. itu, Oke. Mas Bayu. Jadi saya mau sekali lagi mau katakan juga bahwa jangan sampai KPU setuju dengan gugatan Prima ini gitu loh. Oh. Sampai kemudian dia tidak serius menghadapi gugatan kami. Ada apa? Jangan-jangan KPU setuju dengan gugatan kami ini. Oke, ya. Jadi Anda duga malah ini sebetulnya yang diinginkan oleh KPU. Oleh KPU. Gitu. Oke, kita mengerti juga. Gitu loh. Oke, ya. Saya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, berkaitan bahwa ini ternyata di PN diterima karena ini perbuatan melawan hukum. Di posisi itu, Anda melihatnya? Ya, ya ada dua problematika, Mas Bayu. Satu soal proses penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur, tidak bersih, yang dialami Partai Prima dan beberapa yang lainnya. Juga problematika putusan di Pengadilan Jakarta Pusat. Oke, jadi ada dua Kalau hal yang secara berbeda nih, begitu ya? Ya, kalau secara hukum harus dipahami bahwa perbuatan melanggar hukum, namanya sekarang bukan melawan hukum lagi, berdasarkan ketentuan perundang-undang yang baru. Peristilahnya masih sama, masih PMH begitu ya. Menurut ketentuan undang-undang dan peraturan, ada dua ranah yang harus dibedakan, ranah hukum publik dan ranah hukum privat. Dalam perkembangannya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, ditentukan di pasal 10 dan pasal 11-nya untuk seluruh perbuatan melanggar hukum ya yang berkaitan dengan penyelenggara negara, dalam hal ini KPU adalah penyelenggara negara, maka harus dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau kalau sudah disidangkan, dia diputus tidak dapat diterima, alias tidak memenuhi syarat, obskur libel, bukan kewenangan dan segala macamnya. Nah, dalam peradilan ada yang namanya kompetensi absolut, kewenangan yang kemudian tidak dapat diubah sehingga tidak bisa dipindah-pindah. Makanya pengadilan militer tidak menangani perkara cerai, Mas Bayu. Ya. Karena kompetensi absolutnya bukan itu. Begitu juga dalam kasus ini, kompetensi absolut PN Jakpus bukan itu. Sebab kalau seluruh PN bisa walaupun ini yang digugat adalah perbuatan melanggar hukumnya, itu juga tidak menjadi kompetensi PN Jakpus. Ya, di Perma itu sudah diperintahkan tidak lagi. Bahkan penelitian kita mengatakan sebelum perkara ini sudah ada beberapa putusan. Kalau penelitian kita soal PMH yang berkaitan dengan penyelenggara negara itu 17 putusan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hanya satu-satunya perkara ini yang kemudian lanjut begitu ya. Dan kalau tidak dapat diterima dia dialihkan ke petun. Jadi istimewa kasus ini. Anda tahu dugaan atau dengar cerita Bang Ferry, kenapa PN Jakpus kemudian seperti tidak mengerti hal ini? Harusnya kan ini apapun itu, walaupun ini PMH, perbuatan melanggar hukum, tidak dilanjutkan. Tapi tetap dilanjutkan dan diputuskan. Jadi polemik deh. Nah, itu yang kemudian menjadi tanda tanya. Pernyataan Menko Polhukam itu punya landasan rasionalnya tersendiri, Mas Bayu. Karena tidak mungkin seorang hakim di PN Jakpus tidak membaca peraturan Mahkamah Agung, tidak membaca undang-undang pemilu, tidak membaca konstitusi, maka putusan ini terasa janggal bin ajaib, kurang lebih begitu ya. Sebelumnya mereka sadar PMH itu harus dialihkan ke petun atau setidak-tidaknya akan diputus tidak dapat diterima, tapi tiba-tiba loss di perkara ini. Nah, bagi saya memang tentu saja secara rasional patut dipertanyakan, itu sebabnya beberapa teman-teman melaporkan majelisnya ke Komisi Yudisial. Nah, itu perspektif yang kemudian harus kita pahami betul. Bahkan Partai Prima sendiri
saya yakin membaca peraturan itu. Tapi sebagai para pencari keadilan, mereka memang punya hak untuk mencoba seluruh cara untuk ditempuh. Tapi anehnya hakim kan harus bijak menerapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi soal konvenan hak sipil itu tidak ditutup, cuma ruangnya berbeda begitu ya. Nah, yang Undang-Undang 12 yang disebut oleh Mas Alif tadi. Nah, menurut saya itu satu hal masalah yang lebih serius adalah para penyelenggara pemilu yang menurut saya tidak sehat sehingga membuat teman-teman seperti Partai Prima dan partai-partai lainnya mencari cara-cara hukum lain ya, yang menurut saya memang juga tidak adil itu penyelenggara, sebab Partai Prima itu digantung habis-habisan. Itu kalau bahasa Minangnya bergantung tidak pakai tali gitu ya, bingung mereka. Bergantung kok nanggung begitu. Mau ke KPU mencari keadilan, ke Bawaslu digantung, ada hal-hal yang menurut saya tidak sehat, akses tidak dibuka dan segala macamnya. Ini problematika serius penyelenggara. Akhirnya Partai Prima dengan saya melihat sangat emosional mencari celah itu. Nah, anehnya adalah hakim yang mestinya bijak tidak menempuh kebijaksanaan dengan mentaati peraturan perundang-undangan. Oke, ini saya mau lempar ke Mas Arief Budiman. Tadi Bang Ferry mengatakan ini digantung Partai Prima. Bang Alif tadi dari Partai Prima menyatakan seperti istilahnya tadi kayak nggak serius menanggapi apa yang digugat oleh Partai Prima begitu. Mas Arief tidak menghadirkan kemudian bukti-bukti bahwa hal-halnya yang saksi-saksi dan lain-lain. Kira-kira begitulah ketika ini digugat sedemikian rupa di Bawaslu dan di PT UN. Mas Arief, KPU. Gini, pertama undang-undang menyediakan ruang-ruang untuk menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Ya. Jadi di seluruh tahapan, penetapan partai politik peserta pemilu, pencalonan, bahkan nanti di bagian akhir adalah pemungutan dan penghitungan suara. Itu ada ruang-ruang yang disediakan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, pertama saya ingin mengapresiasi ya, karena Partai Prima menggunakan ruang-ruang itu untuk menyelesaikan persoalan. Artinya tidak menyelesaikan persoalan itu di jalanan. Ya. Nah, jadi ya baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu memilih menyelesaikan di ruang-ruang yang sudah disediakan. Nah, bahwa ada ruang yang semestinya tidak digunakan untuk menyelesaikan persoalan, ternyata di situ digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Pertama saya ingin menanggapi ya, tentu sebagai partai politik dia akan mencari ruang dimanapun, gitu ya. Dimengerti. Nah, bahwa kemudian ada putusan yang dianggap tidak konstitusional, itu biar ranahnya Bang Ferry dan teman-teman ahli hukum lah menjawab itu. Nah, tapi saya ingin melihatnya dari sisi teknis penyelenggaraan pemilunya. Ya, pertama, kalau dilihat dari tahapan penyelenggaraan pemilunya, saya tidak melihat ada hal-hal yang menyebabkan pemilu itu dapat ditunda. Semuanya tersedia. Gitu ya. Pertama kita lihat regulasinya, ada regulasinya untuk menyelenggarakan, undang-undangnya ada, peraturan KPU-nya ada. Yang kedua, personilnya untuk menyelenggarakan itu juga ada, gitu ya. Ketiga, anggarannya juga disediakan, gitu loh. Keempat, sebagaimana diatur dalam pasal 431 Undang-Undang 7. Tidak ada gangguan, tidak ada bencana alam yang menyebabkan sebagian atau bahkan seluruh wilayah itu tidak dapat melaksanakan tahapan. Nah, di pasal 431 itu sebenarnya ada 2 klausul yang digunakan. Pemilu itu karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, maka dia dilakukan pemilu lanjutan atau dia dilakukan pemilu susulan. Nah, dalam pandangan saya, peristiwa putusan PN ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori itu. Maka pemilu tidak perlu dilakukan penetapan penundaan untuk dilakukan pemilu susulan atau lanjutan. Jadi perintah PN itu kan suruh balik lagi, lalu dimulai lagi. Itu kan seperti memulai seluruh tahapan. Dan dengan perhitungan Mas Arief, saya potong di sini karena saya ingin sedikit membacakan bahwa poin kelima dari gugatan yang kemudian dikabulkan dan jadi putusan di PN Jakpus
tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan, koreksi saya ya Mas Alif, dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Menarik juga sih ini. Itu kenapa ya Mas Alif? Nah, Kalau kita- saya mau jelaskan atau Mas Arif nih. Nggak apa-apa. Saya Ya. ke Mas Alif nanti. Mas Jadi Arif 2 tahun sampaikan. 4 bulan 7 hari itu karena Itu pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kenapa tuh ya? Pemilu angkanya? 2024 itu dimulai tahapannya pada tanggal 14 Februari 2022. Kalau kita hitung 2 tahun. sampai akhir putaran kedua pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, itu kira-kira berakhir Mei 2024. Nah artinya ini proses pemilu yang memang sudah sekarang ini berlangsung. Nah kalau kemudian putusan PN pusat ini sudah memutuskan seperti itu, maka ya kita mulai dari nol lagi seperti di SPBU itu gitu loh. Mulai dari nol aja tahapan ini karena tahapan-tahapan yang sementara kemarin berlangsung itu sudah dicurangi oleh KPU. Oh, tapi bukannya Partai Prima inginnya ikut di pemilu 2024? Betul. Kenapa Kami nggak mau ikut aja? Loh, kami sudah digagalkan oleh KPU. Oh, Gimana jadi caranya? tidak menuntut bahwa kami bisa masuk sekarang saja gitu. Loh, sekarang legal standing apa? Dari lembaga hukum mana yang kira-kira memasukkan Prima untuk ikut serta dalam pemilu 2024? Jadi Partai Primanya siap atau enggak untuk ikut 2024 sebenarnya? Atau Loh, ini sejak mengulur waktu? verifikasi administrasi kami itu kami sudah siap. Nggak ada Kami udah masalah siap, dengan kan? proses data keanggotaan, struktur apa segala macam. Berarti siap untuk 2024? Siap untuk 2024, cuman problemnya sekarang di verifikasi administrasi kami itu kemarin dicurangi oleh KPU. Digagalkan oleh KPU di verifikasi administrasi. Nah sekarang kami mau mencari keadilan. Di mana kemudian keadilan itu kami dapatkan di pengadilan pusat, PN pusat. Jadi jelaskan kepada kami, mengapa harus 2 tahun lagi Partai Prima harus mengikuti lagi dari awal dan segala macam kalau memang sudah siap? Karena kan proses pemilu 2024 itu dimulai 14 Februari 2000. Ini jangka waktu pelaksanaan pemilu. Ya. Secara normal Ya. dari 2014. Jadi yang ingin dibenahi Mas Alif dan Partai Prima, sistem pemilunya atau Partai Primanya ikut ya pemilu? dua-duanya. Oke. Kita benahi sistem pemilu seperti yang Mas Ferry sama teman-teman juga lakukan. Kita benahi sistem pemilunya, kita benahi manajemen pemilunya, kita benahi kemudian orang-orangnya. Jangan kemudian kita membiarkan orang-orang seperti ini menyelenggarakan pemilu untuk, ya bayangin misalnya, mereka ini begitu. kita kasih kesempatan, kita kasih kewenangan, kita kasih jabatan untuk memilih calon presiden, memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPR kabupaten kota. Ya. Nah, dengan proses seperti ini, mereka sudah berbuat curang. Mas Ferry tahu kok seperti apa kecurangan yang terjadi di KPU. Ya. Kami tahu seperti apa kecurangan yang terjadi pada saat kami dihilangkan hak kami di verifikasi administrasi kemarin. Oke, kita dapat poinnya. Sekarang, kalau aspek pemilu yang jujur dan adil itu sudah tidak ada, gimana Mas Ferry? Ya. Kita mau berharap pemilu seperti apa dengan aspek kejujuran dan keadilan itu yang sudah tidak ada di KPU, Oke. lembaga penyelenggara pemilu. Sebelum ke Bang Ferry, saya ke Mas Arief Budiman. Lanjutkan. Ya, Mas Bayu. Jadi tahapan pemilu itu harus berjalan terus, ya. Menyelenggarakan pemilu itu nggak boleh gagal karena resikonya, waduh, negeri ini bisa nggak punya pemimpin, gitu ya. Ya. Terlambat juga tidak boleh karena tahapan pemilu itu dari satu tahapan ke tahapan berikutnya itu terus bersambungan, ya. Jadi nggak bisa tarik mundur ke belakang. Sebetulnya KPU punya pengalaman selama menyelenggarakan tahapan pemilu itu keluar fakta hukum baru. Baik karena putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Bawaslu, putusan TUN, tapi semua putusan itu kemudian dieksekusi dan tahapannya terus berjalan. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau memang saya agak apa ya, tidak begitu ya. Kok bisa putusan itu kemudian memerintahkan kembali ke tahapan awal? Nah, ini yang agak mengganggu sebetulnya. Nanti tahapan itu akan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang saya ingin pesankan begini, menurut saya ini yang harus semua bekerja keras ya. Putusan ini harus segera inkrah. Jadi kalau memang mau banding harus segera dilaksanakan dan pengadilan bandingnya juga harus segera memutuskan sehingga ini nanti segera inkrah. Kalau tidak, misalnya ini terlambat nih. Kita tidak tahu ya putusannya apa. Saya nggak mau berandai-andai. Jangan nanti kemudian ditafsir yang berbeda. Misalnya putusan itu memerintahkan Partai Prima dimasukkan. Dan itu inkrah. Bagaimana kita mau menafsir itu misalnya? Tidak melakukan penundaan pemilu ya. Tapi diminta untuk dimasukkan.
di tengah-tengah tahapan yang mungkin itu sudah tidak terkejar. Misalnya, logistik sudah dicetak, logistik sudah didistribusikan. Tidak ada Partai Prima di situ. Tapi perintahnya kemudian dimasukkan. Tidak penundaan pemilu ya, tapi pemilunya jalan terus. Itu akan membuat, klausul yang terjadi untuk melakukan pemilu susulan dan pemilu lanjutan itu bisa terjadi. Karena surat suaranya harus diganti misalnya gitu. Belum lagi alat peraga kampanye, bahan kampanye, materi-materi lain yang materi sosialisasi. Jadi artinya pasti akan ada, semua pihak akan berpihak pada maju terus pemilu, tetapi hak-hak Partai Prima kalau memang benar, jadi akan diabaikan dulu sekarang. Ya, dan putusan yang inkrah itu harus cepat dan tepat waktu. Karena waktu menjadi penting di dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Oke, itu akan jadi pertimbangan. Sedikit Mas Arief ya, tadi Bang Alif juga mengatakan seperti nggak serius KPU menanggapi ini. Kayak yakin pasti menang, karena pemilu harus jalan terus, anyway, busway, begitu kata orang. Mas Arief. Ya, saya dulu ketika masih di KPU selalu memerintahkan begini, setiap yang Anda kerjakan, berita acara, dokumen, segala macam, itu harus ditata dengan rapi, disiapkan dengan rapi, karena sewaktu-waktu terjadi sengketa, maka ini bentuk pertanggungjawaban kita. Ya, ini bukan bicara soal benar atau salah ya, tapi bagian dari pertanggungjawaban kita adalah menunjukkan bukti-bukti bahwa kita telah selesai melaksanakan pekerjaan itu. Saya tidak mengikuti detail ya persidangan Partai Prima, tapi kalau yang disampaikan Mas Alif tadi tidak menghadirkan kekuatan penuh lah untuk bisa menjelaskan argumentasi dalam proses persidangan, ya tentu sangat disayangkan. Sekali lagi saya tidak karena ini kan berdasarkan penjelasan Mas Alif, saya tidak mengikuti proses persidangannya waktu itu. Gitu. Ya, jadi kalau itu benar, mungkin ini kritik bagi KPU agar semua masalah harus dianggap serius karena pemilu begitu pentingnya bagi Indonesia. Terakhir Mas Arief, karena Anda harus pamit di bagian pertama ini, apa yang kira-kira bisa kita lakukan dan kita lihat sebagai sebuah komitmen? Pemilu harus jalan, tapi keadilan bagi Partai Prima kalau memang ada hal-hal yang mengganggu dan seharusnya bisa dibenahi. Kalau ya itu terjadi sejak awal. Kalau sekarang kan agak sulit dalam situasi yang dilematis seperti ini kira-kira. Tapi adakah sesuatu yang bisa dilakukan kemudian bagi Partai Primanya juga? Menurut Anda, Mas Arief? Kalau melihat tahapan tahapan, ruang itu kan sudah tidak ada. Khusus untuk yang peristiwa ini ya. Karena di Bawaslu sudah selesai dilakukan, di Petun juga sudah selesai dilakukan untuk peristiwa yang ini. Yang berikutnya ke depan, saya ingin terus mendorong ya penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dua hal setidaknya. Pertama, integritas. Itu perlu datang baik dari peserta maupun dari penyelenggaranya. Yang kedua, transparansi. Nah, kalau dua hal ini bisa dijalankan dengan baik, saya selalu mendorong dulu itu penggunaan teknologi informasi di seluruh tahapan, sehingga orang bisa mengakses dengan mudah. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tentu dua hal ini kalau dilaksanakan kita akan punya pemilu yang berkualitas. Oke, baik Mas Arief, saya pamitkan Anda karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih untuk diskusinya pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk Bang Ferry dan juga Mas Alif kita lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kami sambung lagi perbincangan kami mengenai penundaan pemilu yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat yang berdasar dari gugatan dari Partai Prima yang merasa ada kecurangan di dalam proses verifikasi pemilu yang lalu. Masih bersama Alif Kamal Haladi, Wakil Ketua Umum Partai Prima, Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Tadi saya sudah pamitkan, tapi ternyata Mas Arief Budiman, terima kasih banyak. Ternyata sudah izin dari acara yang seharusnya dihadiri segera untuk bisa ikut menyelesaikan dialog kali ini. Mas Arief, terima kasih banyak. Jadi kita masih ngobrol nih berempat. Bang Ferry Amsari, bagaimana situasi ini kemudian nanti bisa dimengerti oleh banyak pihak, terutama juga oleh masyarakat Indonesia bahwa Partai Prima mencari keadilan, harusnya ditanggapi secara serius oleh KPU, dan bagaimana kemudian pemilu ini tidak boleh terlambat, tidak boleh apalagi gagal semikian rupa. Di mana titik temunya berkaitan dengan PN Jakpus yang mengabulkan keseluruhannya ini dari gugatan Partai Prima.
Bang Fer. Ya, pertama aspek konstitusionalnya dulu, Mas Bayu. Pada dasarnya pemilu tidak bisa ditunda. Ada 7 azas pemilu ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan keberkalaan pemilu yaitu 5 tahun sekali. Itu azas pemilu menurut pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar. Artinya seluruh azas ini tidak boleh dilanggar, apalagi azas yang paling penting soal keberkalaan itu. Sebab begitu pemilu ditunda yang rusak seluruh sistem ketatanegaraan. Nah, itu sebabnya putusan itu harus betul-betul diabaikan. Kenapa? Karena yang dilanggar konstitusi. Jadi tidak hanya kompetensi absolutnya yang dilanggar, juga konstitusi. Lagian yang diminta atau problematika substansial dalam perkara ini adalah soal hak partai prima tidak bisa ikut pemilu. Hak keperdataannya yang terganggu, mestinya yang diperbaiki itu saja. Jangan berimbas kepada ruang hukum publik, yaitu hak-hak publik untuk ikut pemilu 5 tahun sekali. Nah, ini sudah terjadi di dalam hukum. Kalau kompetensi absolut dilanggar, maka putusan itu harus dianggap batal demi hukum, alias tidak pernah ada. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses penyelenggaraan yang buruk juga berkaitan dengan azas lain ya, jujur, adil. Ada azas penyelenggaraan soal profesionalitas di pasal 3 Undang-Undang Pemilu. Nah, di titik ini kita harus betul-betul mengamati KPU. Sebab begitu penyelenggaraan mengabaikan nilai-nilai itu, maka nilai penyelenggaraan tentu akan minus. Dampaknya juga kepada demokrasi yang baik atau buruk. Nah, oleh karena itu perlu diperbaiki putusan ini, baik melalui jalur banding atau ketentuan hukum yang berlaku soal pengabaian itu. Nah, untuk hak partai prima saya pikir memang kita perlu serius ya merespon ini, karena ini bukan soal partai prima saja, tapi juga partai-partai lain dan kita sebagai pemilik suara. Kalau KPU mau jujur, membuktikan bahwa betulkah prima salah atau kami yang salah, gampang, sederhana sekali persoalannya. Cukup KPU membuka dan melakukan audit terhadap sipol. Nah, ini kan sampai hari ini KPU tidak berani. Tentu saja akan timbul tanda tanya bagi kita, kenapa KPU tidak berani mengaudit sipolnya? Karena biang masalahnya di sana. Jangan-jangan KPU memang melakukan banyak kesalahan sehingga tidak berani. Oleh karena itu saya sama dengan prinsipnya dengan Mas Arief, dalam ranah hukum itu justice delay is justice denied. Hukum yang kemudian ditunda-tunda, hak partai, hak warga negara, kalau ditunda, maka itulah ketidakadilan itu sendiri. Oleh karena itu bagi saya memang ini problematika yang betul-betul membutuhkan mata publik bersama. Terima kasih kepada Kompas yang sudah membangun kesadaran ini. Saya pikir dengan diskusi ini publik bisa melihat ya problematika sesungguhnya apa dan pilihan hukumnya apa. Jangan kita melihat bahwa kita menentang PN Jakpus ini dianggap tidak melindungi hak-hak partai prima. Tidak begitu persoalannya. Ini cara yang salah dan hasilnya juga akan salah. Kalau kemudian ada hak-hak yang terganggu, ini yang harus dibenahi. Sampai sejauh ini saya melihat tidak ada etikat baik dari KPU untuk sungguh-sungguh merespon persoalan ini. Contoh paling sederhana soal banding. Banding itu cukup dinyatakan Mas Bayu, ini harus menunggu pula salinan putusan yang sah, yang tentu saja kalau saya lihat tabiat pengadilan lama itu. Cukup dinyatakan kita banding, selesai urusan. Soal memori banding yang dituliskan itu bonus tambahan ya, tidak wajib sifatnya. Nah, di sini sudah terlihat sebenarnya indikasi KPU sedari awal tidak serius melindungi hak-hak konstitusional kita. Saya agak khawatir ya, KPU ingin bermain panjang. Nanti banding, nanti kasasi, lalu nanti putusannya adalah kalau diterima putusan PN Jakpus ini, lalu KPU dengan seenaknya mengatakan kalau sudah ingkrah kami sepakat untuk melakukan penundaan pemilu. Jangan-jangan prima hanya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kelompok tertentu untuk mencurangi proses penyelenggaraan pemilu. Ya, Bang Arief. Saya mau melanjutkan Mas Ferry tadi. Memang dalam sistem sipol itu banyak kejanggalan yang kami temukan. Contohnya misalnya pada saat putusan Bawaslu yang mengharuskan
Prima itu melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa provinsi, di beberapa kota. Nah, ketika kami masuk kembali ke Sipol itu, ternyata surat keputusan KPU untuk Partai Prima itu justru melakukan pembatasan-pembatasan. Ada 5 kota kabupaten yang nggak bisa kami buka di Sipol itu. Sementara perintah Bawaslu itu mengharuskan buka semua. Nggak boleh KPU membatasi itu. Apa Nah, alasan KPU waktu ditanya nggak bisa dibuka? Ya nggak ngomong apa-apa. LOKI ya? menanyakan kepada petugas KPU, kenapa kami nggak bisa buka ini? Mereka nggak bisa jawab. Kami laporkan ke Bawaslu. Bawaslu juga bilang, oh kami juga nggak punya kewenangan. Kami juga diberi pembatasan oleh KPU. Loh, terus kami harus mencari keadilan di mana dalam situasi-situasi seperti ini? Kemudian pada saat kami ketun, surat keputusan yang harusnya mencantumkan nama Partai Prima dalam partai yang tidak lolos dalam verifikasi KPU itu tidak dicantumkan oleh KPU. Yang harusnya di PKP itu dicantumkan. Kami bawa ke TUN surat ini. Ditolak sama TUN karena kalian, alasan TUN, bahwa kalian tidak terikat secara langsung dalam objek sengketa. Karena tidak ada Tidak ada nama Partai Prima di situ. Jadi sementara perintah PKPU harus ada nama Partai Prima, harus ada nama partai-partai. Jadi saya menganggap seolah-olah tidak bisa kemana-mana memang Partai Prima untuk mengajukan. Betul yang dibilang Mas Ferry tadi. Ini kami digantung segantung-gantungnya oleh KPU. Desember kemarin makanya kami sudah teriak, ini ada hal yang salah. Ini ada yang tidak beres di KPU. Tolong hentikan dulu proses pemilu ini. Kita benahi dulu manajemennya. Kita benahi dulu seperti yang dibilang oleh Mas Ferry. Kita audit KPU ini. Kita audit sistemnya. Kita audit ke orang-orangnya. Ada apa? Kenapa sampai kemudian KPU memperlakukan seperti ini? Makanya saya sedikit membalik dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa Prima itu ditunggangi ini. Loh, justru jangan-jangan KPU yang ditunggangi untuk tidak meluluskan Prima ikut pemilu. Oke, dari penjelasan Anda, hal-hal semacam ini jadi mungkin untuk dipertanyakan. Mas Arief, berkaitan dengan apa yang dialami Partai Prima yang kita dengar kali ini, tahapan-tahapan yang seharusnya transparan, jadi sebetulnya ini kalau betul terungkap ini kan menjadi masukan bagi KPU yang sekarang. Mengapa tidak bisa mempertahankan apa yang harusnya bisa dipertahankan? Itu juga pertanyaan sih bagi saya, baik di Bawaslu maupun di PT UN. Mas Arief. Ya, saya sebetulnya juga agak aneh ya. Beberapa kali saya ingin melihat, kadang-kadang juga agak terlambat gitu ya di KPU. Kepingin dapat transparansinya, tapi juga aksesnya terbatas, kayak gitu-gitu lah ya. Jadi saya sudah memberi masukan juga. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, semua persoalan dalam tahapan pemilu sudah ada ruangnya. Ya. Penetapan partai politik yang tidak bisa diterima misalnya, ruangnya Bawaslu dan Petun. Kemudian ketidakpercayaan atau keraguan-raguan orang terhadap kinerja, profesionalisme penyelenggara pemilunya, itu bisa masuk ke ranah etik, gitu loh. Jadi saya ingin memberi masukan saja juga ini kepada teman-teman Prima. Yang dialami Partai Prima ini jadi kemana mengeluhnya, disampaikannya? Nah, kalau keluhannya adalah soal profesionalisme tadi, bekerja dengan sipol yang tidak maksimal, tidak profesional, itu ada ruang etik untuk menyelesaikan persoalannya. Betul nggak mereka tidak profesional? Jadi supaya kita tidak berdebat di luar, gitu loh. Makanya saya apresiasi kalau penyelenggara dan peserta pemilunya itu menyelesaikan menggunakan ruang-ruang yang sudah disediakan. Jangan lagi menyelesaikan persoalan tahapan pemilu di jalanan. Itu penting jadi catatan kita itu. Ya, tapi saya mau melanjutkan Mas Arief. Mas Arief, kami paham bahwa ada di DKPP untuk persoalan etik, persoalan tidak profesional. Cuman kami ini mau ikut pemilu, kami ini bangun partai politik, bikin partai politik, mau ikut pemilu, daftar di Kemenkumham, daftar di KPU. Kalau kemudian proses yang sudah akan berlangsung terus sampai Mei, sampai Juni, sudah tidak lagi membuka peluang untuk Partai Prima ikut dalam pemilu, kami kehilangan hak sipil politik kami itu, Mas Arief. Jadi kami paham, kami akan ke DKPP, tapi nanti kami ingin mau masuk dulu di proses pemilu ini. Makanya kenapa kemudian kami ke PN Pusat. Gitu Mas Arief. Kami paham, kami pasti akan ke sana, cuman jangan dulu. Karena di DKPP itu bukan lembaga yang kemudian menghentikan proses pemilu. Nggak bisa kan DKPP menghentikan proses pemilu. Hanya menghukum orang-orangnya, hanya menghukum persoalan etik, persoalan tidak profesional KPU. Ya.
Artinya Mas Arief begini, kalau ada tahapan-tahapan yang sudah ingin dilakukan oleh Partai Prima ini tetapi tadi bahasanya digantung sedemikian rupa, jadi nggak bisa juga mengajukan di PT UN dan langsung ditolak karena tidak terdaftar dan lain-lain. Nah, saya kalaupun ada partai politik lain seperti Partai Prima, lalu mereka harus seperti apa berkaitan dengan ini? Ya, jadi wajar kalau semua jalan kemudian ditabrak begitu. Mas Arief, masukan saja dari Anda. Kalau kita mau bicara based on regulation ya, sudah nggak ada lagi. Ruangnya memang yang disediakan oleh undang-undang untuk sengketa partai politik ini ya di dua ruang tadi sebetulnya, di Bawaslu dan di Petun, gitu loh. Kalau jadi, secara undang-undang, ya, kalau kita mau cari jalan yang lain, nanti akan ada problem hukum lain, gitu loh. Itu bisa dieksekusi atau tidak. Apalagi kalau misalnya putusannya, sebagaimana disampaikan Uda Ferry tadi, itu tidak konstitusional. Konstitusi memerintahkan pemilu dilaksanakan reguler 5 tahun sekali. Nah, tapi kalau ini dibalik, dimulai lagi dari awal, dan itu kemungkinan akan melampaui jadwal tahapan yang disusun oleh KPU, maka pemilu bisa tidak dilaksanakan 5 tahun sekali, bisa melampaui jadwal itu, dan itu tidak memenuhi azas penyelenggaraan pemilunya. Ya, Bang Ferry, kalau begitu dengan sistem hukum kita bahwa pemilu tidak boleh gagal, tidak boleh terlambat, ada kemungkinan apa yang diperjuangkan oleh Partai Prima ini akan menemui jalan buntu. Saya menganggapnya begitu, sedemikian rupa peradilan ini nanti akan dilakukan. Tetap pertanyaan saya adalah, apa yang kemudian diperjuangkan dan dialami oleh Partai Prima, kalau ya itu menjadi keyakinan Partai Prima, mereka ada hal-hal kecurangan yang dialami oleh Partai Prima dalam proses pemilu ini, sambil pemilu berjalan. Secara undang-undang ada Bawaslu PT UN, mereka sudah jalankan dan segala macam. Apakah kemana lagi sedemikian rupa hak-hak ini bisa diperjuangkan? Apa yang dilakukan Partai Prima kan kalau mereka anggap sebagai ketidakadilan juga tidak boleh terjadi dalam pemilu kita. Bang Fer. Betul, Mas Bay. Hak satu orang saja yang dilukai itu adalah hak pelanggaran hak, ya. Apalagi ini satu partai. Tetapi memang ada konsep pembatasan hak untuk membangun tidak hanya hukum, tetapi kesadaran publik. Pembatasan hak itu ada di pasal 28I, ya. Orang dibatasi haknya kalau kemudian mengganggu hak orang lain. Jadi kalau seandainya Partai Prima dalam putusan ini atau dalam petitumnya tidak mencoba menunda pemilu, mungkin orang akan mendukung, mensupport Partai Prima di berbagai ranah. Saya pahami dan Mas Arief apalagi ya, langkah-langkah penyelenggara yang bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar ini mestinya harus ada ruangnya. Dari dulu dicita-citakan ada peradilan khusus pemilu untuk problematika-problematika seperti ini. Tapi tentu saja pilihan jalan itu pasti ada. Misalnya bukan tidak mungkin Partai Prima ke Mahkamah Konstitusi bicara soal pelanggaran-pelanggaran hak mereka yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akan ada pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu yang bisa dipermasalahkan, minta tafsir MK begitu ya. Dan melapor ke Dewan Etik DKPP, ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu juga penting. Supaya kalau kemudian tuduhan unprofessional conduct itu, tindakan yang tidak profesional itu bisa dibuktikan dalam persidangan DKPP, tentu putusan itu akan bisa digunakan untuk persoalan-persoalan di pengadilan yang lain. Jadi bagi saya ada ruangnya. Cuman memang sisi emosional korban, mohon maaf teman-teman Partai Prima, saya harus menyebutkan ini, korban tidak profesionalnya penyelenggara pemilu akan kesana kemari ya. Namanya orang merasa tidak diadili, dia akan kemana-mana. Tetapi kemana-mananya itu karena ini partai ya, juga harus betul-betul profesional memilih tempat dan memastikan pemilu juga bisa berjalan dengan baik. Tapi apapun itu pilihan politik korban bagi saya perlu dicermati oleh penyelenggara. Jangan penyelenggara bersembunyi ya dari kasus alpanya putusan
Jakpus ini terhadap tindakan-tindakan mereka yang tidak profesional, curang, dan terbukti dari berbagai bukti yang ada. Ya, baik. Singkat, Bang Alif, karena saya terbatas waktu, masih ada jalan, DKPP, Mahkamah Konstitusi, ini akan dijalankan, walaupun garis besar spanduk yang kita harus pasang, pemilu tidak bisa digagalkan, tidak bisa ditunda sedemikian rupa. Ya. Bang Alif. Pertama saya mau katakan bahwa tidak ada amar putusan di PN Pusat itu yang mengatakan bahwa ada penundaan pemilu. Menghentikan sisa tahapan pemilu 2024 dan kemudian kita mulai lagi dari awal 2 tahun 4 bulan 7 hari. Itu yang pertama. Jadi tolong siapapun, tolong hormati putusan PN Pusat ini. Siapapun dia, mau ketua umum partai, mau dia menteri, tolong hargai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu putusan pengadilan, lembaga negara yang harus kita hormati dan hargai. Itu yang kedua. Yang ketiga, putusan ini harus menjadi alarm bagi semua pihak. Partai politik yang sudah sah menjadi peserta pemilu, calon anggota DPR, bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden, anggota DPR kabupaten yang akan mendaftar nanti. Ini harus menjadi alarm bahwa ada yang tidak beres dengan KPU sekarang ini. Ada yang tidak beres dengan penyelenggara pemilu sekarang ini. Semua harus waspada dengan soal-soal seperti ini. Jangan sampai menjadi bom waktu di 2024 kalau kita biarkan. Baik, oke. Semua akan menjadi masalah kalau sistem seperti ini kita biarkan, Mas Ferry. Ada yang tidak jujur, ada yang tidak adil di sana, Mas Ferry. Baik. Gitu, Mas Bayu. Ya, Mas Alif, terima kasih. Bang Ferry, terima kasih. Mas Arief Budiman juga terima kasih. Terima kasih. Banyak poin yang harus kita benahi. Ini demokrasi kita terus kembangkan. Pro dan kontra seperti ini mudah-mudahan menjadikan demokrasi kita jauh lebih baik beberapa waktu lagi nanti ke depan. Terima kasih untuk diskusinya. Selamat pagi untuk semua narasumber. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat. Terima kasih.